Ini raja luar biasa dari dinasti Abbasiyah. Di zaman tersebut ada seorang pemuda yang dapat hadiah 1 ekor kuda. Orang yang kagak tahu apa-apaan dikasih kuda, girang apa enggak? Girang. Kagak punya kandang juga yang namanya kuda, diambil apa enggak? Diambil. Ente gak punya garasi rumah, garasi mobil di rumah, dikasih mobil, ente ambil enggak? Itu juga orang pas dikasih kuda, saya mau kuda, mau banget, dikasih. Tapi akhirnya kuda diterima karena ini orang nggak pernah megang kuda, mungkin lihat kuda kagak pernah. Kuda kan gede, ya. Ini kuda binang, ini kuda nggak bisa dikendalikan sehingga ini kuda lari kelilingan, merusakin apa aja. Masuklah ini kuda ke kerajaan daripada Marwan bin Abdul Malik. Pas masuk, ya, itu kuda, ya, itu masuk tuh kuda ke kerajaan. Tanaman istana kira-kira bagus nggak? Bagus. Habis semuanya di obrak-abrik namanya udah pagar hancur sampai singgasana daripada Raja Marwan bin Abdul Malik itu semuanya hancur. Ya, habis diterjak tuh nih kuda. Yang lebih parah lagi, akhirnya ada satu anak kecil datang ngelihat itu kuda ditendang mati. Ternyata anaknya raja. Anak raja nongol sama itu kuda dihantam mati gitu. Kira-kira ente kalau jadi raja sewot apa enggak? Sewot, ya, anak mati, ya, tanaman aja udah bikin sewot, sehingga sananya dirusakin. Anak terakhir ditendang tuh kuda sampai akhirnya diusut. Kuda ini punya siapa? Ketahuan kuda adalah seorang pemuda yang bikin peradilan. Kita adili ini anak kuda, adili itu anak kuda, ya, didatangkan hakim, ya. Akhirnya udah kumpul semua. Ini pemuda bukan main takut nih, deg-degan, ya, mau disidang. Akhirnya sebelum disidang dia ngomong dalam hatinya, ya Rob, dia pakai satu doa, ya Rabbah Sayyidina Muhammad, wahai Tuhannya Nabi Muhammad, bila mana aku terbebas daripada delik hukum, daripada tuntutan hukum daripada raja mengenai kejahatan atau kesalahan yang aku lakukan, maka aku akan bikin maulid Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya ini raja yang begitu marah, semangat untuk mengadili ini orang, sudah mendatangkan hakim, udah disiapin rame semuanya. Ketika hari haknya pas udah pengen datang, raja udah duduk di situ, didatangkanlah itu pemuda, ya, pakai baju oranye. Kalau dulu mah nggak tahu, ya, pakai baju oranye, dia duduk di situ. Tuh raja ngelihat Pangkaliu marah semarah-marahnya karena anaknya mati di situ. Ngelihat itu pemuda langsung hatinya teduh, hatinya girang segirang-girangnya ngelihat itu pemuda. Tidak ada lagi rasa amarah, sehingga hakim-hakim semua yang ada di situ disuruh bubar kecuali itu anak muda, ya, bubar semuanya. Kaget, bingung nih, jadi samperin, kenapa wahai raja engkau batalkan ini pengadilan? Aneh pengen nanya kenapa. Aneh pas ngelihat wajah ente tidak ada perasaan marah, yang ada aneh girang, malah segirang-girangnya. Akhirnya itu pemuda ngomong, ya, aneh nggak tahu, ya, masa ente punya ilmu apa? Abika sihir, ente ada sihir apa enggak? Enggak sama sekali. Cuman satu, sebelum kita datang ke sini, anda minta sama Allah, ya Allah, andai kata aku dibebaskan daripada tuntutan hukum, aku akan membuat peringatan hari raya Maulid Nabi Muhammad SAW. Kata itu raja, ini yang menyebabkan hatiku menjadi teduh. Akhirnya ini raja nyumbang 4.000 dinar. Itu 4.000 dinar kalau dirupiahin itu 16 miliar. Mereka orang tuh kalau lagi bikin maulid nyumbang 16 miliar. 16 miliar, anaknya mati, kerajaannya rusak, apa aja rusak gara-gara itu pemuda. Bukannya dibunuh, bukannya dihukum, dibebasin, dibagi duit. Berapa duit? 16 miliar. Baru tuh ada raja kayak begitu, 16 miliar. Pertanyaannya, ini orang dapat pembebasan hukum, dapat duit 16 miliar, 4.000 dinar, udah bikin maulid tapi belum? Baru apa ya? Baru niat. Apalagi udah bikin. Makanya jangan ragu. Kalau di mana majelis di situ sebut nama Nabi Muhammad SAW, kita hadir di situ, ya. Karena nggak ada dunia ini kalau bukan karena Nabi Muhammad. Kejar cinta Nabi Muhammad SAW, maka apapun akan datang kepada kita. Nah, dengan majelis burda, majelis maulid lain, dan kajian sirah mengenai Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma.